Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Zulani dari kelompok Game Online akan menjelaskan hasil penelitian kami tentang pengaruh game online terhadap perilaku mahasiswa, terutama mahasiswa Statistika 2018. Latar belakang kami melakukan penelitian ini yaitu seiring perkembangan zaman, teknologi berkembang begitu pesat, bahkan setelah adanya internet. Saat ini, internet tidak hanya digunakan untuk browsing dan berinteraksi di media sosial. Internet juga dimanfaatkan sebagai sarana bermain game, baik itu game yang dimainkan sendiri ataupun game yang dimainkan secara bersama. Kecanduan game online ini tidak hanya pada pemuda-pemudi, tetapi di semua kalangan usia, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan lansia sekalipun. Untuk itu kami ingin mengetahui bagaimana pengaruh game online terhadap perilaku mahasiswa dan akademik mahasiswa Statistika 2018. Dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh game online terhadap perilaku mahasiswa Statistika 2018. Yang kedua, bagaimana pengaruh game online terhadap akademik mahasiswa Statistika 2018. Dengan tujuan yang kami harapkan dapat tercapai. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh game online terhadap perilaku mahasiswa Statistika 2018. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh game online terhadap akademik mahasiswa Statistika 2018. Untuk teknik pengambilan sampel, kami menggunakan metode purposive sampling, di mana purposive sampling yaitu teknik penarikan sampel yang dilaksanakan didasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti. Alasan kami menggunakan metode purposive sampling ini yaitu berdasarkan dari tujuan kami melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh game online terhadap perilaku dan akademik mahasiswa statistika. Sehingga untuk sampel disyaratkan haruslah seorang gamers atau player game online. Untuk pengumpulan data, kami menggunakan kuesioner. Kami memberikan beberapa pertanyaan agar dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Dengan kriteria jawabannya yaitu TS tidak setuju, KS kurang setuju, S setuju, SS sangat setuju. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai akademik, yaitu mengenai pengaruh game online terhadap akademik mahasiswa, kami memberikan 4 pertanyaan, yaitu 1. Game online mempengaruhi waktu belajar saya. Yang kedua, game online mempengaruhi IPK saya. Yang ketiga, game online membuat saya malas belajar. Yang keempat, walaupun tugas menumpuk dan besok kuis atau ujian, saya tetap bermain game online. Dengan pertanyaan ini kami harapkan dapat menjawab rumusan masalah kami yang ada. Yang kedua, tentang perilaku. Ini kami dengan 8 pertanyaan ini kami harap bisa menjawab rumusan masalah kami yang pertama, yaitu pengaruh game online terhadap perilaku mahasiswa Statistika 2018. Pertanyaannya yang pertama yaitu game online mempengaruhi kehidupan sosial. Yang kedua, game online mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, bermain game online menyebabkan saya kurang tidur atau sering begadang. Yang keempat, game online memudahkan saya dalam menambah teman. Yang kelima, game online membuat saya boros uang atau kuota. Yang keenam, merasa kesal atau marah saat aktivitas bermain game online terganggu oleh orang lain. Yang ketujuh yaitu berkata kasar saat berkalah dalam bermain game. Yang ke-12 itu weekend saya manfaatkan untuk bermain game online daripada kegiatan lainnya. Untuk cara menjawabnya, responden cukup mencetak bagian yang menurut responden sesuai dengan pendapatnya berdasarkan pertanyaan yang ada. Untuk pengisian kuesioner ini kami menggunakan media yaitu aplikasi Google Form. Dengan tampilan yang ada, yaitu ada kata-kata pembukaannya, setelah itu pertanyaan-pertanyaannya, di mana responden cukup mencentang bagian yang menurut mereka sesuai dengan pendapatnya berdasarkan pertanyaan yang ada. Yang selanjutnya uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas.
Validitas berasal dari kata valicity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya, menurut Ashworth 1986. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti, menurut Cooper dan Schleicher dalam Zulganev 2006. Uji reliable. Menurut Masvisi Ngarimbun, reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang peroleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam pengukur gejala yang sama. Berikut merupakan data yang telah dikumpulkan, yaitu data 30 orang responden dari mahasiswa statistika 2018. Jawaban dari kuesioner yang telah kami berikan. Uji validitas data atau uji validalitas pertanyaan-pertanyaan di kuesioner kami. Di sini kami menggunakan software SPSS untuk menguji tidak validnya. Dengan dasar pengambil keputusan, jika R hitung besar dari R tabel, maka pertanyaan yang kami berikan valid. Jika R hitung kurang dari R tabel, maka pertanyaan yang kami berikan tidak valid. Dengan R tabelnya untuk jumlah sampel 30 dan taraf nyata 5% adalah 0,361. Berdasarkan output dari SPSS ini, dapat dilihat bahwa semua instrumen pertanyaan terbukti valid. Sehingga pertanyaan-pertanyaan di kuesioner kami ini dapat digunakan. Uji reliabilitas data Cronbach alpha. Berdasarkan nilai outputnya, yaitu reliability statistic Cronbach alpha N of items, yaitu 0,79412. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai Cronbach alpha-nya besar dari 0,6, maka kuesioner kami itu bisa dibilang reliable. Yang kedua, jika nilai Cronbach alpha yang kurang dari 0,6, maka kuesioner kami tidak reliable. Berdasarkan dengan hasil output dari SPSS ini, yaitu reliable statistic Cronbach alpha N of items, yaitu 0,79412, dengan banyak itemnya 12 kuesioner dan jumlah responden 30 orang, diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,794. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut bisa dibagikan ke responden karena hasil pengukurannya dapat dipercaya berdasarkan nilai Cronbach alpha tersebut. Data responden. Untuk berdasarkan jenis kelamin, responden yang paling banyak yaitu adalah 60% perempuan dan 40% adalah laki-laki. Yang kedua, berdasarkan prodi, dari 30 responden yang mengisi kuesioner ini, ada 63% atau adalah 19 orang adalah prodi statistika S1 dan 37% atau 11 orang adalah D3 statistika. Untuk mulai bermain game online, dari 30 responden yang mengisi kuesioner ini ada 10% atau 11 orang mulai bermain game online sejak SD, 27% atau 8 orang mulai bermain game online sejak SMP, 27% atau 8 orang mulai bermain game online sejak SMA, dan 36% atau 3 orang bermain game online sejak kuliah. Jadi, pada umumnya, para mahasiswa statistika 2018 mulai bermain game online sejak kuliah, yaitu dengan persentase 36%.
Lama bermain game online per hari. Dari 30 responden yang mengisi kuesioner ini, 54% atau 16 orang bermain game online kurang dari 2 jam dalam sehari. 33% atau 10 orang bermain game online lebih dari 2 jam dalam sehari, dan 13% atau 4 orang bermain game online 2 jam dalam sehari. Jadi, pada umumnya, mahasiswa Setika 2018 bermain game online selama kurang dari 2 jam dalam sehari. Hasil kuesioner penelitian atau hasil pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama yaitu game online membuat saya malas belajar. Nah, dari diagram lingkaran di samping menunjukkan bahwa 57% responden kurang setuju bahwa game online membuatnya malas belajar. Yang keempat, walaupun tugas menumpuk dan besok kuis 1 jam, saya tetap bermain game online. Dari diagram di samping dapat dilihat bahwa responden sebanyak 47% tidak setuju kalau mereka tetap bermain game online di saat tugas menumpuk atau ujian. Itu berarti sebagian besar responden tetap mementingkan kuliahnya. Selanjutnya, game online mempengaruhi kehidupan sosial. Dari diagram di samping dapat dilihat bahwa sebagian besar responden kurang setuju kalau game online mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Tapi ada 3 orang responden yang merasa sangat setuju kalau game online mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Nah, untuk game online mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Pada diagram di samping dapat kita ketahui responden membuat aktivitas sehari-hari mereka terpengaruh atau terganggu oleh game online. Yang ketujuh, bermain game online menyebabkan saya kurang tidur atau sering begadang. Dari diagram tersebut, kebanyakan responden kurang setuju kalau game online membuat mereka kurang tidur. Sedangkan, game online memudahkan saya dalam menambah teman. Dari diagram kita bisa lihat jawaban terbanyak yaitu setuju, 40%, kalau game online memudahkan mereka dalam menambah teman. 9. Game online membuat saya boros uang atau kuota. Dari diagram tersebut dapat disimpulkan kalau pengeluaran responden bertambah semenjak bermain game online. Yang ke-10, merasa kesal atau marah saat aktivitas bermain game terganggu oleh orang lain. Dari diagram di samping, kita bisa ketahui ada yang kesal atau marah saat aktivitas bermain game online-nya diganggu, tapi ada juga yang tidak merasa demikian. Yang ke-11 itu berkata kotor saat kalah bermain game. Dari diagram tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar responden tidak berkata kotor saat bermain game atau saat kalah dalam bermain game. Yang ke-12, weekend saya manfaatkan waktu untuk bermain game online daripada kegiatan lain. Nah, dari diagram di samping menunjukkan sebagian besar responden kurang setuju kalau weekend mereka digunakan untuk bermain game online. Dari hasil penelitian kami, dapat kami simpulkan dari beberapa pertanyaan yang telah kami ajukan dapat disimpulkan bahwa responden yaitu mahasiswa statistika tahun masuk 2018 berpendapat kalau game online tidak mempengaruhi mereka dalam proses perkuliahan. Hal itu terbukti bahwa banyaknya mahasiswa yang menjawab kurang setuju ketika game online mempengaruhi IPK mereka, waktu belajar mereka, dan juga mereka tetap lebih mementingkan mengerjakan tugas dan belajar dibandingkan bermain game online. Namun dari sisi game online ternyata mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Hal itu atau perilaku mereka. Hal itu terbukti bahwa sebagian besar mahasiswa statistika tahun masuk 2018 merasa kalau mereka menjadi boros semenjak bermain game online karena digunakan untuk membeli kuota. Ada yang begadang untuk bermain game online, kesal atau marah saat aktivitas bermain game online diganggu. Dari segi perilaku itu sendiri ternyata ada juga dampak positifnya, yaitu sebagian dari mereka merasa game online lebih memudahkan mereka dalam menambah teman. Sekian penjelasan saya mengenai penelitian yang kami lakukan, yaitu pengaruh game online terhadap perilaku dan juga akademik mahasiswa statistika 2018. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.